Baiklah, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang materi representasi data dan konversi bilangan. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama itu ada Cynthia Andika yang BP 18110011. Yang kedua itu ada Fadinda BP 1811000121. Yang ketiga dengan saya sendiri Rina Andaya BP 1811000134. Yang keempat itu ada Utami Putri Handayani BP 1811000108. Yang kelima itu ada Tara Anita Rahma BP 1811000185. Langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh Fadinda. Kepada Fadinda dipersilahkan. Representasi data komputer. Representasi data adalah lambang untuk memberikan tanda bilangan biner yang telah diperjanjikan, yakni 0 untuk bilangan positif dan 1 untuk bilangan negatif. Pada bilangan n bit, jika disusun dilengkapi dengan bit tanda, maka diperlukan register dengan panjang n plus 1 bit. Dalam ini, n bit digunakan untuk menyimpan bilangan biner itu sendiri dan 1 bit untuk tandanya. Pada representasi biner yang dilengkapi dengan tanda bilangan bit, tanda ditempatkan di posisi paling kiri. Nilai sebuah data dari sebuah tipe data integer adalah nilai bilangan bulat tersebut. Dalam matematika, representasi data ini merupakan cara bagaimana nilainya disimpan di dalam memori komputer. Tipe data integral berbagi menjadi dua buah kategori, baik itu bertanda signet ataupun tidak bertanda unsignet. Bilangan bulat bertanda mampu mempresentasikan nilai bilangan bulat negatif, sementara bilangan bulat tak bertanda hanya mampu mempresentasikan bilangan bulat positif. 1. Tipe data disebut bahasa pemrograman. Disediakan berbagai jenis tipe data. Penentuan tipe data yang tepat sesuai dengan karakteristik data yang akan diolah akan menjadi sebuah program dapat dieksekusi secara efektif. Jenis-jenis tipe data. Yang pertama itu integer. Integer ialah tipe data dasar berupa bilangan yang tidak mengandung pecahan desimal. Tipe data ini memiliki ukuran sehingga dapat dibandingkan satu dengan lainnya. Yang kedua yaitu real atau float. Real ialah tipe data dasar berupa bilangan yang mengandung pecahan desimal. Dalam pemrograman bilangan, nilai dengan tipe data ini harus ditulis dengan titik sebagai pemisah bilangan utuh dan bilangan pemecahnya. Ketiga itu boolean atau logika. Data boolean memiliki tepat dua buah kemungkinan nilai direpresentasikan sebagai benar dan salah, atau true atau false, atau data dilambangkan dengan 1 dan 0. Keempat yaitu karakteristik atau karakter atau char. Yaitu char ialah tipe data dasar yang terdiri atas satu buah angka, huruf, tanda baca, atau karakter khusus. Yang kelima yaitu string. String ialah tipe data dasar yang berupa kumpulan karakter dengan panjang tertentu. Meskipun berupa kumpulan karakter, karena tipe data string sering digunakan dalam pemrograman. String dianggap sebagai tipe data dasar, diawali dan diakhiri dengan tanda kutip ganda. Konversi bilangan. Konversi ialah perubahan dari satu bentuk jenis bilangan ke bentuk jenis bilangan yang lain. Berikut adalah cara konversi dari bentuk jenis bilangan ke jenis bilangan lain. Pertama yaitu bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan 10 angka mulai 0 sampai 9 berturut-turut. Dua yaitu bilangan biner adalah bilangan yang hanya menggunakan dua angka yaitu 0 dan 1. Bilangan biner juga disebut bilangan berbasis 2. Setiap bilangan pada bilangan biner disebut bit, di mana 1 byte sama dengan 8 bit. 3 yaitu bilangan oktal adalah bilangan berbasis 8 yang menggunakan angka 0 sampai 7. Keempat yaitu bilangan heksadesimal atau heksa
atau bisa disebut dengan hex atau bilangan heksa atau bilangan basis 16 menggunakan 16 buah simbol mulai dari 0 sampai 9, kemudian dilanjutkan dari A sampai F. Jadi angka A sampai F merupakan simbol untuk 10 sampai 15. Konversi bilangan desimal ke biner, oktal, dan heksa. Yang pertama, konversi desimal ke biner. Dengan menggunakan rumus perhitungan konversi bilangan desimal ke basis yang lainnya, kita bisa lakukan sebagai berikut. 67 desimal dikonversikan ke biner. Langkah-langkahnya, yang pertama-tama kita bagi 67 dengan 2. Didapat bilangan bulat hasil bagi adalah 33. Dengan sisa hasil bagi adalah 1. Atau dengan kata lain, 67 sama dengan 2 dikali 33 ditambah 1. Selanjutnya, bilangan bulat hasil bagi tersebut kita bagi dengan 2 lagi, yaitu 33 dibagi 2 sama dengan 16. Sisa hasil bagi yaitu 1. Kemudian kita ulangi lagi, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Sisa hasil bagi 0. Ulangi lagi langkah tersebut sampai bilangan bulat hasil bagi sama dengan 0. Setelah itu, tulis sisa hasil bagi mulai dari bawah ke atas. Dengan demikian, kita akan mendapatkan bahwa 67 desimal sama dengan 100.011 biner. Yang kedua, konversi desimal ke oktal. Dengan rumus yang sama seperti biner, kita bisa lakukan juga untuk bilangan berbasis 8 atau oktal. Contoh, 67 desimal dikonversikan ke oktal. Langkah-langkahnya, yang pertama-tama 67 dibagi 8 hasilnya 8 dengan sisa 3. Lalu 8 dibagi 8 sama dengan 1 dengan sisa 0. Terakhir 1 dibagi 8 sama dengan 0, sisanya adalah 1. Dengan demikian, dari hasil perhitungan didapatkan 67 desimal sama dengan 103 oktal. Anda juga dapat menggunakan fungsi Microsoft Excel DEC20CT untuk konversi bilangan desimal ke oktal. Selanjutnya yaitu konversi desimal ke heksadesimal. Seperti halnya biner dan oktal, kita pun akan mendapatkan teknik perhitungan yang sama. Contoh, 67 desimal dikonversikan ke heksadesimal. Pertama-tama, 67 dibagi 16 sama dengan 4, sisanya adalah 3. Lalu, 4 dibagi 16 sama dengan 0, sisanya 4. Dengan demikian, dari hasil perhitungan tersebut didapatkan 67 desimal sama dengan 43 heksadesimal. Contoh yang kedua, 92 desimal sama dengan dikonversikan ke oktal. Langkah-langkahnya yaitu pertama-tama 92 per 16 sisa sama dengan 5. Sisanya 12 ditulis dengan C. Lalu 5 per 16 sama dengan 0 dengan sisa 5. Sekian, dari hasil perhitungan didapatkan 92 desimal sama dengan 5C heksadesimal. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang konversi bilangan biner ke desimal, oktal, dan heksa. Nah, yang pertama itu ada konversi biner ke desimal, yaitu untuk melakukan konversi dari bilangan biner atau bilangan berbasis selain 10 ke bilangan berbasis 10 desimal, maka Anda tinggal mengalihkan setiap digit dari bilangan tersebut dengan pangkat mulai dari 0, 1, 2, sampai seterusnya dari basis mulai dari yang paling kanan. Nah, yang kedua itu ada konversi biner ke oktal. Untuk melakukan konversi biner ke oktal, lakukan bagi setiap 3 digit menjadi sebuah angka oktal dimulai dari yang paling kanan. Adapun langkah-langkah dari konversi biner ke oktal, yang pertama, bagi menjadi kelompok yang terdiri dari 3 digit biner. Adapun itu 10 dan
1000, dan 110. Yang kedua, kemudian konversi setiap kelompok dengan menggunakan perhitungan konversi biner ke desimal. Yang selanjutnya itu adalah hasil yang didapat dari pembagiannya. Nah, untuk selanjutnya itu ada konversi biner ke heksadesimal, yang dimana konversi biner ke heksadesimal mirip dengan konversi biner ke oktal. Hanya saja pembagian kelompok terdiri dari 4 digit biner. Selain itu, untuk nilai dari konversi biner ke heksa berupa dari 10, 11, 12, sampai 15 yang diganti dengan huruf A, B, dan C sampai dengan F. Adapun langkah-langkah dari konversi biner ke heksa, yang pertama, bagi menjadi kelompok yang terdiri dari 4 digit biner berupa 11 dan 1010. Yang kedua, kemudian konversi setiap kelompok dengan menggunakan perhitungan konversi biner ke desimal. Yang ketiga, itu adalah hasil yang didapat dari pembagian kelompok. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konversi bilangan oktal ke desimal, biner, dan heksa. Yang pertama, konversi bilangan oktal ke desimal. Untuk konversi oktal ke desimal, kita perlu mengalihkan digit dengan pangkat dari bilangan 8. Caranya, untuk melakukan konversi bilangan oktal ke bilangan berbasis 10 atau desimal, lakukan dengan mengalihkan setiap digit dari bilangan tersebut dengan pangkat 0, 1, 2, dan seterusnya, dari basis mulai dari yang paling kanan. Yang kedua, konversi bilangan oktal ke biner. Cara ini merupakan kebalikan cara konversi oktal ke desimal. Setiap digit oktal akan langsung dikonversi ke biner lalu hasilnya digabungkan. Contoh 548 sama dengan 2. Caranya yang pertama hitung 58 sama dengan 101 per 2. Lihat cara konversi dari desimal ke biner. 2 lalu hitung 48 sama dengan 100 per 2. Sehingga didapat 58 pangkat 8 per sama dengan 1011002. Yang ketiga, konversi bilangan oktal ke heksadesimal. Untuk perhitungan secara manual, konversi bilangan oktal ke desimal dilakukan dengan mengkonversi bilangan oktal ke bilangan basis antara terlebih dahulu. Ada 2 cara yang sering digunakan untuk konversi oktal ke heksadesimal. Cara pertama, konversi dahulu bilangan oktal ke desimal, lalu dari bilangan desimal tersebut dikonversi lagi ke heksadesimal. Cara kedua adalah dengan mengkonversi bilangan oktal ke bilangan biner, lalu dari biner dikonversi lagi menjadi bilangan heksadesimal. Cara kedua merupakan cara yang paling sering digunakan. Contohnya, 365 pangkat 8 sama dengan 16. Caranya, yang pertama, konversi bilangan oktal menjadi bilangan biner. 365 pangkat 8 sama dengan 11, 110, 101 pangkat 2. Angka 3, 6, dan 5 dikonversi terlebih dahulu menjadi biner. Kemudian, bilangan biner tersebut dikelompokkan setiap 4 digit dimulai dari yang paling kanan. Selanjutnya, 4 digit biner transformasikan menjadi heksadesimal, yaitu 11, 110, 101 pangkat 2 sama dengan F5 pangkat 16. Selanjutnya, konversi bilangan heksadesimal ke desimal, biner, dan oktal. Yang pertama itu konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Untuk konversi heksadesimal ke desimal dilakukan dengan mengkalikan digit bilangan heksa dengan pangkat 16 dari kanan ke kiri mulai dengan pangkat 0,
1, 2, dan seterusnya. Contoh soalnya F5 heksa kita jadikan ke desimal. Langkah pertama, 5 kita kalikan dengan 16 pangkat 0, lalu F kita kalikan dengan 16 pangkat 1. Hasilnya ditambah 240 tambah 5 sama dengan 245. Selanjutnya, konversi bilangan heksadesimal ke biner. Cara ini merupakan kebalikan cara konversi biner ke heksa. Setiap digit heksadesimal langsung dikonversi ke biner, lalu hasilnya dipadukan. Contohnya F5. Langkah pertama, hitung F heksa menjadi 111 biner, F heksa menjadi 15 desimal sama dengan 111 biner. Lihat cara konversi dari desimal ke biner. Lalu hitung 5 heksa sama dengan 0101 biner harus selalu dalam 4 digit biner. Bila nilai hasil konversi tidak mencapai 4 digit biner, maka tambahkan angka 0 di depan hingga menjadi 4 digit biner. Jadi seandainya kurang dari 4 kita cukupkan dengan menambahkan 0. Dan 3 kemudian didapat F5 heksa sama dengan 1110101 biner. Selanjutnya, konversi bilangan heksadesimal ke oktal. Untuk konversi heksadesimal ke oktal, mirip dengan cara konversi oktal ke desimal. Lakukan konversi heksadesimal ke biner terlebih dahulu, lalu dari biner dikonversi lagi ke oktal. Contohnya sama seperti tadi, F5 heksa sama dengan oktal. Yang pertama, konversi bilangan heksadesimal menjadi bilangan biner. F5 heksa dikonversikan ke biner menjadi 11110101. Angka F dan 5 dikonversi terlebih dahulu menjadi biner. Kemudian bilangan biner tersebut dikelompokkan setiap 3 digit dimulai dari yang paling kanan. Selanjutnya 3 digit biner transformasi menjadi oktal, yaitu menjadi 1110101 biner sama dengan 365 oktal. Itulah hasil dari konversi kita. Itu dia konversi bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Ini sedikit referensi buat tabel perbandingan antara bilangan desimal, biner, oktal, dan heksa. Ini merupakan tabel konversi sistem bilangan. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.